Oke. Baik, kelas 46 ya. Saya lihat sudah ada beberapa diskusi di LMS ya. Tapi masih sedikit, baru 3 ya, 3 topik kalian unggah di sana. Nggak apa-apa, nanti dilanjutkan lagi lebih banyak. Ya, sekali lagi seperti kita sampaikan, kita metode perkuliahannya itu tidak lagi satu arah ya dari dosen, tidak lagi dosen yang aktif, tapi kita mau yang mahasiswanya yang aktif ya, student center learning, pembelajaran berpusatkan pada mahasiswa, gitu ya. Jadi kalian harus aktif, itu maksudnya. Harus belajar baca dulu, nggak bisa kalian hanya pasif menunggu nanti dijelaskan secara detail satu persatu oleh dosen. Nggak begitu lagi ya, karena nggak manfaat juga memang ya. Saya jelasin capek-capek juga, besok juga lupa semua, ya kan? Jadi akan lebih efektif kayaknya kalian belajar sendiri. Nah, caranya bagaimana? Yang paling enak itu dengan diskusi, ya. Nah, itu toolsnya, forumnya sudah ada di LMS. Kalian tanya jawab. Nanti dengan adanya pertanyaan itu akan memicu kalian untuk mencari jawaban sendiri, gitu ya. Dengan mencari jawaban sendiri itu artinya kalian belajar, gitu. Dan nggak usah nggak usah khawatir merasa, aduh, jangan-jangan bagaimana saya bisa tahu jawaban yang benar, gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa tahu itu jawabannya benar? Semua ada kok di di internet lah, gitu ya. Peraturan perpajakan semua ada di internet, gitu kan ya. Nah, slide kita juga semua ada, kita share. Bahan ajar juga semua kita share. Artinya tinggal kalian mencari saja, menemukan. Dan itu caranya kan udah gampang sekali ya. Medianya sudah ada, gitu loh. Dan kalian mempunyai kemampuan kapasitas capability untuk melakukan itu pasti ya, karena kalian mahasiswa STAN ya. Mahasiswa STAN kan pintar-pintar ya. Kalian mahasiswa STAN yang nggak mampu melakukan itu harusnya ya. Apalagi kalau kalian ber-30 ya, keroyokan gitu ya, saling membantu. Saya kayaknya saya baca di PMK sekian tuh begini katanya. Oh, tapi kalau yang lain menimpali, saya bacanya di PP sekian begini. Nah, nanti kalian kan diskusi gitu ya. Jadi kalian akan dapat jawabannya sendiri. Jangan khawatir ya. Jadi tanya aja hal-hal yang mendasar, yang basic, yang menurut kalian masih belum jelas. Bukan hanya untuk benar-benar bertanya, tapi tujuannya untuk belajar. Gitu ya. Jadi kalian dengan kalian unggah di LMS, nggak apa-apa hari ini kalian unggah. Mungkin teman-teman nggak ada yang respon, tapi dengan begitu kalian sendiri besok-besok tuh akan mencari jawabannya sendiri, gitu ya. Nanti kalian timpalin lagi, nah mungkin teman yang lain akan menimpali lagi. Gitu. Dengan begitu kalian belajar. Ya, itu lebih efektif harusnya. Dan kita mau pakai metode itu. Jadi di kelas kita tidak lagi satu arah. Ya. Kita kelas Zoom ini kita pakai untuk diskusi. Ya, nah, caranya bagaimana? Ya berarti kalian harus bertanya. Bagaimana supaya bertanya? Ya kalian harus baca. Ya kan ya? Harus baca, harus belajar dulu. Nggak mungkin kalian bertanya kalau nggak baca ya. Apa yang mau ditanya gitu ya. Bingung kan? Nah, setelah kalian bertanya, nanti mungkin kita diskusikan di kelas. Kalau nggak ada yang bertanya, ya nggak ada yang didiskusikan ya. Kelas kita bisa selesai cepat. Enak ya. Oke, gitu kira-kira. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan terkait apa yang sudah kalian baca, pelajari selama seminggu ini. Silakan. Pak, Tentang izin Pak. silakan. Saya kemarin masih bingung tentang perspektif kemewahan terkait ekonomi dan juga budaya itu Pak. Di PPT soalnya
agak kurang jelas gitu contohnya, Pak. Ya, oke lah, baik. Coba kita ulang lagi ya. Dan ini sebenarnya kalian bisa cari jawaban yang lebih lengkap dengan mencari sendiri di internet, di YouTube gitu. Banyak sekali di sana. Saya juga belajar di sana kok. Tapi coba kita lihat ya. Ya, barang mewah. Apa definisi barang mewah? Macam-macam. Nggak ada yang firm, nggak ada yang baku gitu ya definisi dari barang mewah. Jadi ya, seperti di slide kita minggu lalu, ini bisa dilihat dari sisi sosiologi. Ya, apalagi? Antropologi. Psikologi. Itu apa sih? Apa itu antropologi? Ilmu yang Studi budaya, perkembangan budaya, Pak. pelajari budaya ya. Kalau sosiologi, ilmu yang mempelajari masyarakat gitu. Kalau psikologi, ilmu yang mempelajari tentang apa nih, kejiwaan gitu. Lalu nanti ada yang secara ekonomi. Ya, mau dilihat dipanjangin juga ini bisa banyak ya, mau dilihat dari segala macam juga bisa kita definisikan barang mewah itu apa. Tapi dari sini kurang lebih kalian bisa bayangkan lah ya, sosiologi, antropologi, psikologi. Sosiologi ilmu tentang masyarakat ya, tentang masyarakat, bagaimana masyarakat memandang suatu barang itu merupakan barang mewah atau bukan barang mewah. Nah, itu masyarakat itu siapa? Kan kalian sendiri kan masyarakat ya. Nah, artinya apa? Ya definisi kalian sendiri secara subjektif kalian mengartikan barang mewah itu apa? Nah, itulah definisi barang mewah menurut sosiologi. Ya, nah itu kalau dikumpul-kumpulkan dari 30 orang satu kelas, kumpulkan dari mahasiswa, dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia, nah itulah kurang lebih ya jawaban-jawaban yang mayoritas di sana itulah menjadi definisi barang mewah menurut sosiologis. Ya, kalian udah bisa lah menebak-nebak ya apa sih maksudnya barang mewah? Barang yang keren, yang harganya mahal, yang membuat jiwa miskin saya memberontak gitu ya, karena nggak sanggup beli gitu kan, dan seterusnya lah macam-macam ya. Lalu antropologi, nah ini juga mirip nih, masih budaya kan, masih budaya. Cuman ini udah mungkin lebih mengarah kepada kultur budaya tertentu, mungkin secara kesukuan atau secara agama mungkin atau secara kedaerahan ya. Karena bisa jadi suku apa ya misalnya ya, suku Toraja lah mungkin bisa kita kasih contoh ya. Bagi suku Toraja pemakaman orang tua itu kan kewajiban ya, kewajiban, dan untuk itu mereka rela mengeluarkan biaya sangat-sangat besar, eksesif banget, karena sampai miliaran, karena mereka harus memotong kerbau sampai puluhan sampai ratusan katanya gitu kan ya. Nah, itu kan udah sesuatu yang sangat mewah kalau bagi masyarakat di luar Toraja. Ya kan ya? Bagi masyarakat di luar Toraja gitu, setiap kali ada, kalau kita harus menyembelih hewan ternak kerbau gitu sampai puluhan, setiap kali ada orang tua yang meninggal, itu udah pasti mewah banget dipandang kan ya. Tapi bagi suku Toraja itu mungkin bukan suatu kemewahan, itu kewajiban gitu. Hidup mereka ditujukan memang untuk itu. Jadi itu bukan kemewahan. Nah, itu kurang lebih lah satu contoh dari antropologi ya. Kalian bisa temukan contoh-contoh lain. Kalau ada, kalian bisa diskusikan di LMS ya, di forum tanya jawab itu kalian sampaikan di sana. Saya ada loh yang saya lihat contoh kemewahan secara antropologi apa gitu. Terserah di sana taruh kayak ya. Lalu secara psikologi, nah secara psikologi juga ini sangat humanis kan, sangat manusiawi ya. Dan ini artinya sangat individu. Psikologi itu kan sangat sangat unik ya, individualis, berbeda individu satu dengan individu lain.
Begitu juga dengan definisi barang mewah menurut psikologi pasti sangat berbeda antara individu satu dengan individu lain. Ya. Individu A mungkin buat dia udara segar itu hal yang biasa gitu. Tapi bagi orang kota, udara segar, pemandangan yang hijau, pemandangan sawah itu adalah kemewahan karena dia setiap hari berhadapan dengan tembok, gitu kan, berhadapan dengan mikrolet, asap mikrolet setiap hari gitu ya. Metro Mini. Jadi dia kalau melihat sawah itu kemewahan. Tapi bagi orang desa, sawah itu bukan kemewahan. Mungkin itu akan mempengaruhi gitu ya. Ada banyak contoh lain. Nah, itu juga boleh kalian diskusikan ya di LMS apa contoh-contoh yang lain gitu ya. Nah, dari penjelasan ini kurang lebih kan jadi ribet ya. Iya nggak? Ribet nggak kalian mendefinisikan barang mewah itu? Secara sosiologi, antropologi, psikologi, kayaknya jadinya nggak mengerucut gitu. Barang mewah itu apa jadinya? Lalu bagaimana kita mendefinisikan barang mewah? Lalu kenapa barang mewah harus dikenakan pajak tambahan? Ini kan ujung-ujungnya kita akan membahas ke situ kan. Kita mau membahas ini. Tapi kalau kita dari jawaban secara sosiologi, antropologi, psikologi tadi, ya susah ya gimana? Kenapa kita harus pajak di barang mewah? Kalau dari sosiologi, antropologi, psikologi tadi, supaya tidak menimbulkan cemburu, iri hati, dengki. Iya, betul nggak? Artinya kalau ada orang kaya gitu, dia punya uang banyak, lalu dia beli baju yang bagus, berkilau-kilauan, tetangganya iri, cemburu melihatnya. Kenapa cemburu? Karena dia nggak sanggup beli. Lalu masalah buat gue. Ya, kalau ada tetangga kalian gitu yang kaya, punya uang, lalu dia beli baju yang mahal sekali, bagus sekali, cantik sekali, lalu dia pakai gitu. Kalian lihat, kalian cemburu, kalian merasa iri, kalian merasa jealous gitu ya. Lalu kalian teriak-teriak sama pemerintah. Wah, itu tetangga saya itu, dia kaya, uangnya banyak, lalu dia beli barang mewah. Kenain tuh pajak. Gitu, ngomong gitu ke pemerintah. Supaya apa? Supaya dia jangan pakai lagi, itu kan intinya kan. Jadi kalau orang kaya nggak pakai lagi, saya nggak cemburu lagi nanti gitu. Apa itu tujuannya? Ya, menurut kalian iya nggak? Masalah gitu kalau orang kaya beli barang mewah yang punya uang gitu. Syahrini misalkan ya, tahu Syahrini ya? Siapa namanya nih? Tahu nggak Syahrini? Tahu Pak. Tahu ya, siapa istilahnya ini sih? Si Ratu apa gitu? Ratu apa ini? Syahrini gelarnya? Princess, Pak. Oh iya, Princess. Tuh Paulus mah tahu banget ya. Princess alias sering dipanggil apa? Inces gitu ya. Inces, maju mundur cantik gitu kan. Nah, ini kan kalau kalian lihat Instagramnya, aku sih nggak pernah lihat ya. Dan nggak punya Instagram saya. Tapi tahulah ya. Inces beli tas apa? Birkin ya? Tahu Birkin? Paulus tahu Birkin? Itu saya nggak tahu. Tahu yang nggak punya ya? Itu mobilmu mewah tuh, Paulus. Belakang tuh ada Lambo ya? Mustang, Pak. Oh, Mustang GT. Itu juga mewah lah ya. Itu mobil-mobil beneran, Paulus. Saya foto di apartemen, Pak. Apartemenmu sendiri? Saudara saya. Oh gitu, oke. Ya. Nah, ini Inces balik ya. Si Inces ini kan suka beli tas mewah lah ya, Birkin, Hermes tahu ya Hermes. Lalu harganya tahu nggak berapa? 300 juta gitu kan ya. Padahal kalau kalian lihat tasnya mah kayak kalau orang yang nyinyir di internet mah bilang ini mah sama kayak tas nenek gua pergi ke pasar gitu ya misalkan ya.
kayak kantong kresek kata yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya itu cuma nyinyir aja karena netizen nggak sanggup beli gitu kan. Netizen kan suka ngiri dan jiwa miskinnya memberontak gitu ya melihat Syahrini melenggang-lenggok dengan barang mewah. Emang salah gitu Syahrini beli tas mewah, tas mahal gitu. Ada yang dirugikan? Tidak, Pak, sebenarnya. Nggak ada yang dirugikan ya. Malah sebenarnya ya, kalau kalian lihat dari perspektif ekonomi, ya makanya saya lebih senang melihatnya dari perspektif ekonomi. Apa yang dilakukan si Syahrini, Inces itu adalah bagus. Untuk siapa? Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Untuk orang lain, untuk community, untuk masyarakat, untuk society. Bagaimana caranya? Ya dia berkontribusi secara ekonomi. Kontribusi secara ekonomi untuk pertumbuhan konsumsi. Ya. Nah, kalau kalian belajar tentang makroekonomi, productivity rumusnya sama dengan C tambah I tambah, tahu nggak? Diam semua. Ini tahu ya rumus ini ya? Tahu, Pak. Lihat ini, C ini artinya apa nih? Consumption. Konsumsi. Kalau si Syahrini beli tas Birkin 300 juta, itu dihitung nggak dalam sini? C. Iya, Pak. Hitung berkontribusi untuk productivity. Ini productivity apa sih? Nasional. National productivity, GDP atau PDB. Nah, kalau productivity naik artinya apa? Ya secara umum pertumbuhan ekonomi itu naik. Akan mendorong untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi ini naik, masyarakat beruntung nggak? Mendapat manfaat nggak? Kalian mendapat manfaat nggak? Netizen yang nyinyir setiap hari gara-gara miskinnya meronta-ronta melihat Syahrini mendapat manfaat tidak? Dapat benefit tidak dia dari Syahrini yang melakukan konsumsi barang mewah itu? Tidak langsung iya, Pak. Bukan secara tidak langsung, itu secara langsung, Paulus. Secara langsung. Kenapa secara langsung? Karena dengan si Syahrini dia kontribusi terhadap productivity, ya. Dengan productivity ini nanti pemerintah akan mendapat apa? Mendapat income dalam bentuk misalkan ya pajak, tax. Tax ini dipakai untuk apa? Untuk infrastruktur, untuk sarana, membayar fasilitas kesehatan, bayar vaksin. Kalian tahu sekarang 260 juta penduduk Indonesia. Semua mau diberikan vaksin COVID-19 gratis. Memang kalian pikir berapa itu uangnya? Dari mana uangnya? Sampai dengan hari ini sudah ada 9 juta penduduk Indonesia yang sudah mendapat vaksin tahap pertama. Ya. Jadi rencananya 260 juta ini semua mau diberikan vaksin gratis. Dari mana uangnya? Kalian mendapat fasilitas kesehatan, mendapat fasilitas keamanan. Keamanan itu apa? Polisi lah paling gampang. Emang kalian bisa bayangkan hidup kalian tanpa ada polisi? Apapun yang kalian punya, besok hilang gitu, dicuri orang. Ada tetangga kalian yang iseng, suka mengganggu, apapun properti kalian diambilin, tanpa kalian bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena nggak ada polisi. Maling merajalela, perampok di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Kalian pernah bayangkan nggak kehidupan seperti itu? Jadi kalian mendapat manfaat langsung atau tidak langsung dari pembayaran pajak itu? Nah itu dari mana? Salah satunya kontribusinya si Inces ini. Yang setiap hari dinyinyirin sama netizen.
gara-gara dia pamer barang mewah. Gitu loh. Ya. Nah, tadi pertanyaannya apa sih? Contohnya Pak, udah tadi Pak. Sudah ya. Nah, jadi itulah saya cenderung untuk melihat barang mewah itu dari sisi ekonomi. Karena kalau dari sosiologi, antropologi, psikologi, ya bisa-bisa aja sih. Cuman jadinya ngobrolnya ngalor ngidul, nggak selesai-selesai, nggak konklud gitu loh. Nggak mengerucut pembicaraan tuh. Jadi, apa namanya barang mewah? Nah, definisinya tetap aja mengawang-awang. Gitu. Lalu kenapa kita harus kenakan pajak kepada barang mewah? Nggak bisa terjawab kalau kita bahas secara sosiologi, antropologi, psikologi. Ya. Kecuali hanya untuk memuaskan rasa nyinyir dari netizen-netizen itu. Apakah kita, negara, mau mendorong orang atau melindungi orang yang suka nyinyir? Karena ketidakmampuannya. Jadi mau pro kepada seolah-olah pro kepada yang lemah, tetapi sebenarnya itu adalah pro kepada yang nyinyir, ya, yang tidak mampu. Memang lemah sih, tapi karena dia tidak berbuat apa-apa, gitu kan. Si Sahri ini bisa beli barang mewah karena dia kerja keras, ya kan. Beda kalau misalkan kalau dapat uangnya dari korupsi atau dari mana lalu bermewah-mewahan, ya itu hal lain lah ya. Itu bisa aja dipidana dengan korupsinya, tapi bukan karena beli barang mewahnya kan. Atau boleh aja sih karena beli barang mewahnya, tapi kita nanti dikenain sebagai tindak pidana pencucian uang gitu kan. Dan beberapa koruptor kan udah dikenain begitu. Nah, sekarang kita lihat lagi lebih detail ya. Barang mewah secara ekonomi. Ya. Kalau tadi sosiologi, antropologi, psikologi kita nggak bisa conclude. Nah, dengan perspektif ekonomi, harapannya ini mestinya bisa lebih conclude. Ini saya sudah jelasin juga di minggu lalu sebaya. Kita bisa gambarkan definisi barang mewah itu dalam grafik ini. Ya. Ini apa? Income. Sumbu horizontalnya. Demand, quantity. Nah, yang dimaksud barang mewah secara definisi itu adalah barang ya, yang demand-nya naik, disproportionately. Ini ada kalian bahas di diskusi kan, disproportionately. Barang yang demand-nya naik secara disproportionate dibandingkan income. Ketika income-nya naik. Bisa paham nggak? Nah, apa sih maksudnya disproportionate? Nah, disproportionate itu maksudnya tidak proporsional, itu aja ya. Tidak proporsional. Apa itu tidak proporsional? Ya lawannya proporsional. Kalau proporsional itu apa? Ya setimbang. Tahu kan ini proporsional? Paling gampang gini lah. Kita ukur elastisitas elastisitas income terhadap demand. Ya. Income elasticity of demand gitu ya bahasa Inggrisnya. Income elasticity of demand. Artinya apa? Bagaimana elastisitas demand kalau income-nya berubah? Bagaimana demand berubah kalau income berubah? Gitu ya. Jadi ini, bagaimana demand berubah kalau income berubah? Nah, yang proporsional, yang proportionate itu kalau seimbang. Nah, proportionate itu maksudnya apa? Ketika income naik, ya, ketika ini rumusnya apa nih? Delta. Jadi income elasticity of demand berarti delta Q per delta I. Tapi dalam persentase ya. Nah, artinya apa? Kalau yang di bawah berubah, bagaimana perubahan di atas ini?
Gitu loh. Kalau income berubah, bagaimana demand berubah meresponnya? Atau nggak usah merespon lah. Bagaimana perubahan demand setelah ada perubahan income? Gitu ya. Nah, kalau proporsionate itu harusnya delta I-nya berubah 1%, maka delta Q akan berubah 1%. Ini baru namanya perubahannya proporsional. Ya, sampai sini bisa paham ya? Paham nggak, Paulus? Iya, Pak. Kalau delta I-nya atau income-nya berubah misalkan 5%, nah ini diikuti oleh perubahan demand sebesar yang sama, yaitu 5%. Nah, ini namanya perubahannya proporsional. Nah, sebaliknya, kalau delta I-nya berubah 2%, padahal atau delta I-nya berubah 2%, lalu kemudian delta Q-nya berubah menjadi 1% atau 3%, maka ini namanya disproportionate atau tidak proporsional. Gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan barang mewah itu adalah barang yang kalau income-nya berubah, income ini income siapa sih? Income konsumen secara umum ya. Income masyarakat secara umum. Ya. Kalau income masyarakat secara umum naik 1%, maka demand terhadap barang tersebut naik lebih dari 1%. Itu namanya disproportionate. Ya. Jadi kalau income-nya naik 1%, maka demand terhadap barang tersebut naik lebih besar daripada 1%. Ya. Artinya apa? Elastisitas ini, income elasticity of demand berarti sama dengan berapa ini? Lebih dari 1. +1 ya. Karena delta Q lebih besar dari delta I. Ya. Nah, inilah definisi sederhana dari barang mewah. Simpel kan? Jadi barang mewah dari perspektif ekonomi adalah semua barang yang income elasticity of demand-nya lebih besar dari 1. Nah, apa itu income elasticity of demand? Yaitu barang yang demand terhadap barang tersebut, permintaan terhadap barang tersebut bertumbuh lebih besar dari pertumbuhan income konsumennya. Dari income masyarakat. Nah, itulah barang mewah. Ya kan? Nah, kemarin kita kan udah jelasin. Selain barang mewah, luxurious good, ada necessity good, ada normal good, ada inferior good. Ya. Nah, kalau ini dia elasticity-nya lebih besar dari 1, normal good itu elasticity-nya lebih besar dari 0. Necessity good, elasticity-nya antara 0 sampai 1. Inferior good, elasticity-nya lebih kecil dari 0. Gampang kan? Dengan hanya satu variabel ini kita bisa paham apa itu luxurious good. Apa itu barang mewah? Nah, ini bisa kita gambarkan dalam grafik ini. Kalau normal good itu adalah yang elastisitasnya lebih besar dari 0. Berarti elastisitas itu gambarnya gimana? Ini kan? Elastisitas itu kan diukur dari delta ini terhadap delta ini kan. Ini delta Y, ini delta Q. Ya, jadi delta Q bagi delta Y. Oh, salah ya. Ini berarti kalau dia lebih besar delta Q dari delta Y, berarti lebih besar dari 1. Berarti ini adalah, ya ini barang mewah. Ya kan? Ini adalah barang mewah. Delta Q-nya lebih besar dari delta Y. Berarti ini adalah barang mewah. Nah, barang normal ini harusnya bentuknya
begini. Yang penting dia berada di kuadran ini. Ya kan? Itulah barang normal ya. Kemudian barang necessity itu adalah yang ininya elastisitasnya dari 0 sampai 1. Nah, kalau 0 dari 1 sampai 1 berarti itu dia yang setidaknya 45 derajat. Ya kan? Dari 0 derajat sampai 45 derajat di sini ya. Itulah barang necessity. Nah, yang negatif itu berarti dia sebaliknya begini bentuknya. Ya kan? Yang lebih kecil dari 0. Oke. Nah, lalu sekarang kenapa barang mewah harus dikenai pajak? Kenapa barang mewah harus dikenai pajak? Nah, kita lihat tadi grafik yang tadi. Ya. Jadi definisi barang mewah adalah yang income elasticity of demand-nya lebih besar dari 1. Artinya apa? Ketika pertumbuhan income-nya bertambah 1%, pertumbuhan demand-nya bertambah lebih besar dari 1. Artinya apa? Ada misalkan 10 orang. Ya, ada 10 orang. Ya, kalau bikin tabelnya nih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Ini income-nya, ini demand-nya terhadap suatu barang tertentu. Orang pertama, income-nya 10. Orang kedua, income-nya 30. Orang ketiga, income-nya 50. Orang keempat, income-nya 70. Orang kelima, income-nya 90. Orang keenam, income-nya 110, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita lihat demand terhadap barang tertentu, barang A misalkan gitu ya. Demand terhadap barang A oleh si orang satu itu berapa? Misalkan 1. Orang 2 berapa? Misalkan 1. Orang 3 berapa? Misalkan 1. Orang 4 berapa? Misalkan 2. Orang 5 berapa? Misalkan 3. Orang 6 berapa? Misalkan 7. Dari data ini, tabel ini, kalian bisa tebak nggak berapa income elasticity of demand-nya? Sama dengan? Ada yang tahu? Halo? 20, Pak. 10. Tahu dari mana kamu, Jeremy? Kebalik sih, Pak. Tadi permintaannya yang di atas ya jadinya. Saya bikin lebih gampang deh. Elasticity-nya ini lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Dari tabel ini. Kelihatan Pak, tabelnya Pak. Kecil, Pak. Apa? Lebih kecil dari 1. Kenapa lebih kecil dari 1? Karena kalau itu income-nya 10 ke 90, terus demand-nya tetap gitu, Pak. Contohnya kalau orang ke... Iya, betul ya. Dari 10 ke 30, income-nya naik, tapi demand-nya tetap. Dari 30 ke 50, income naik, demand-nya tetap. Gitu ya. Sampai di sini ya, dari 1 sampai 3 ya. Kalian bisa tebak ya, untuk individu 1 sampai 3 yang ini, jadi si Lisa tadi benar bahwa elasticity income elasticity of demand-nya ini pasti lebih kecil dari 1. Betul ya Lisa ya? Nah, Iya, tapi Pak. untuk individu yang nomor 4, 5, 6, 7, ya kita harus hitung lebih teliti lagi lah ya. Harus hitung lebih teliti. Gitu ya. Mungkin contoh saya kurang tepat, tapi mungkin di sini minimal dari yang individu nomor 5 ke 6 nih. Ya, individu nomor 5 ke 6 atau dari 4, 5, 6 lah ya. Individu 4, 5, 6.
Atau dari 3456 juga bisa ya. 3456. Kalian lihat nih, individu 3456. Ini bisa kalian tebak elasticity, income elasticity of demand ini lebih besar atau lebih kecil dari 1? Lebih besar. Tuh, kenapa? Lebih besar. Kenapa? Lebih besar, Pak. Apa? Bisa jelaskan kenapa kamu bisa tebak ini lebih besar dari 1? Karena perubahan persentase dari 70 ke 90 itu lebih kecil daripada 2 ke 3, Pak. Iya, exactly itu dia jawabannya ya. Jadi delta Q-nya lebih besar dari delta Y-nya. Delta Q-nya berapa? 3 ke 2, 1. Delta Y-nya berapa? 90 ke 70, 20. Tapi harus persentase ya. Kalian harus ukur ini dalam persentase ya. 1 dibagi 1 kan 100% gitu misalkan ya. 20 dibagi 70, 7 berapa tuh? 2 per 7 ya. Sen ya. Jadi jelas ini lebih besar dari 1. Betul ya, foto ya. Nah, artinya apa? Kalian bisa lihat barang A by definition, secara definisi adalah barang mewah. Nah, kalau barang A adalah barang mewah, kalian bisa lihat dari tabel ini, setidaknya yang tabel yang di bawah ini ya, bahwa ternyata orang kaya, yaitu siapa? Nomor 6, nomor 5, mengkonsumsi konsium A lebih banyak dibandingkan orang miskin. Orang kaya konsium barang A more than orang miskin. Orang miskin itu siapa? Si 1, si 2, si 3. Nah, kalau kalian tahu ada satu barang, yaitu barang A, yang dikonsumsi orang kaya lebih banyak dibanding orang miskin, apakah itu layak untuk dikenakan pajak? Layak tidak? Layak, Pak. Kenapa? Karena Ability to bisa pay principle. Lisa itu. Apa itu, Lisa? Jadi kemampuan dia membayar pajak itu lebih tinggi daripada orang yang berpenghasilan rendah, Pak. Lebih ini lagi, lebih fokus lagi adalah kalau tujuan pengenaan pajak salah satunya adalah untuk keadilan, alias apa? Pemerataan. Ya, kalau tujuannya ini, maka pengenaan pajak atas barang mewah itu dapat layak dikenakan kepada barang A. Kenapa? Karena kalau kita kenain pajak terhadap A, maka yang membayar pajak itu siapa? Orang kaya. Orang miskin nggak ikut bayar pajak. Atau kalaupun dia bayar pajak, tapi tidak sebesar yang dibayar orang kaya. Gitu loh. Nah, dengan demikian, ada alasan argumentasi kenapa barang A atau barang mewah dikenai pajak tambahan. Dan memang itulah seharusnya ya, yang menjadi alasan atau argumentasi kenapa suatu barang itu dikenai pajak tambahan. Di luar itu jadi nonsens, saya bilang. Jadi ambigu, jadi nggak tepat, jadi nggak benar. Gitu loh. Apalagi kalau hanya untuk pro kepada orang yang cemburu, kecemburuan sosial gitu. Kecemburuan sosial itu kan susah. Ya yang nyinyir itulah yang dididik harus ya kalau dia masih nyinyir kan gitu ya. Jangan si Syahrini yang sukses karena dia bekerja keras yang dibebani pajak tambahan, padahal itu adalah hasil dari pekerjaannya gitu. Nah, tetapi kalau pertimbangannya adalah demi ini tadi keadilan dan pemerataan, itu masuk akal. Ya kan ya? Karena nanti orang kaya akan mendapat beban pajak lebih besar daripada orang miskin, dan lalu pajak itu akan dipakai untuk kesejahteraan bersama. Gitu loh.
Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Tidak, Pak. Oke, jadi kalian harus baca sendiri ya, belajar sendiri ya. Saya tidak akan jelaskan lagi apa barang yang dikategorikan sebagai barang mewah di Indonesia sehingga dikenakan PPN BPM. Ya. Itu secara umum kalian bisa lihat, misalkan nanti ada barang mewah yang dikategorikan sebagai kendaraan bermotor, yang dikategorikan sebagai barang mewah, dan bukan kendaraan bermotor sebagai barang mewah. Nah itu kalian baca sendiri. Ya. Di slide-nya juga sudah ada. Kalau kurang jelas kalian cari peraturannya PMK atau PP ya. Di internet pasti ada. Lalu kalian baca. Itu saya tidak akan jelaskan, tapi kalian harus tahu itu. Ya. Jadi jangan kira karena saya tidak dijelaskan oleh dosen maka nanti nggak perlu kalian pelajari ya, dan mungkin tidak akan keluar ujian gitu ya. Ya, sepanjang ada di RPS itu akan keluar di ujian. Ya, apakah saya jelaskan di kelas atau tidak. Ya. Ya, dan karena memang metode kita sudah mahasiswa yang aktif, kalian yang harus aktif membaca. Saya tidak akan bahas kecuali ada yang bertanya. Gitu ya, sekali lagi ya, saya tidak akan bahas kecuali ada yang bertanya. Saya tidak akan jelaskan. Halo, Pak. Ya, Izin tanya, Pak. Apakah suara saya masuk? ya jelas. Oke. Pak, kalau dari slide itu kan yang di slide pertemuan 2 kan ada apa namanya kendaraan dengan sistem gardan itu, Pak. Itu saya bingung, Pak, yang dimaksud gardan itu apa ya? Soalnya biasanya kalau di apa namanya mobil jarang disebutkan gitu. Iya. Nah, Makasih, Pak. itu penjelasan teknis sih sebenarnya. Sorry. Ya. Definisi kendaraan bermotor yang dikategorikan sebagai barang mewah. Ya, kalau kalian lihat itu kan ada banyak apa ya? Banyak kategori, banyak klasifikasi ya. Banyak klasifikasi yang dipakai untuk mendefinisikan suatu kendaraan bermotor itu merupakan barang mewah atau tidak. Ya, kalau kalian lihat dari misalkan dari volume mesin,
alias kalau masyarakat umum biasa kenal dengan berapa cc-nya gitu ya. 0 sampai 1000 cc PPNBM-nya dikenai 2 atau 3% gitu. 1000 sampai 1500 cc dikenai PPNBM tarifnya 10%. 1500 sampai 2000 cc dikenai tarif PPNBM-nya 20%. Begitu seterusnya. Ya. Lalu ada lagi apa itu? Oke, lalu ada klasifikasi lain, jumlah penumpang. Ya, penumpangnya 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tarifnya beda, gitu ya. Lalu ada klasifikasi, apa tadi dibilang, gardan. Kalau gardannya 1, tarifnya berapa? Gardannya 2, tarifnya berapa? Gitu ya. Nah, apa itu gardan? Pertanyaannya kan. Nah, ini kalian bisa cari sendiri di internet. Siapa tadi yang nanya? Paulus ya? Ya, Pak. Saya Ya, Pak. tidak lebih tahu dari kalian loh kalau mau bicara pertanyaan teknis begitu. Ya, mungkin dari fotomu aja tentang otomotif gitu mungkin kamu jauh lebih paham tentang otomotif daripada saya. Tapi gardan itu biasanya roda penggerak gitu ya. Roda penggerak. Kalau yang biasa otomotif mah pasti tahu lah gardan mestinya. Jadi ada mobil, gimana sih gambar mobil tuh? Ya, ada mobil yang berpenggerak depan, ada mobil berpenggerak belakang. Ya, umumnya mobil berpenggerak depan apa belakang? Belakang ya. Kecuali Belakang. Jeep. Ya, mobil-mobil tipe Jeep biasanya dia berpenggerak depan, ya nggak sih? Tapi banyak kok Pak mobil sekarang penggerak depan. Iya, iya, memang beberapa mobil ya macam-macam sekarang jadinya ya. Itu dulu maksud saya dulu itu mobil umumnya pakai roda penggerak itu belakang, kecuali Jeep pakai roda penggerak depan. Tapi seperti tadi bilang temannya, sekarang ini mah udah campur baur. Jeep aja juga bisa pakai penggerak belakang, penggerak depan, sedan pakai penggerak depan, belakang, atau yang double garden. Nah, dulu kan terkenal nih double garden ini biasanya Jeep apa hardtop, tahu ya? Hardtop tahu nggak? Atau Land Rover. Nah, kalau zaman dulu, mobil dulu hardtop sama Land Rover ini double garden nih. Tapi kalau sekarang kayaknya sih saya nggak tahu persis lah. Kayaknya kalau ini kalian periksa sendiri di internet ya, dunia otomotif. Land Rover kayaknya udah ada yang double garden, ada yang penggerak depan, ada yang penggerak belakang, macam-macam. Ya. Jadi ya itulah menjawab pertanyaannya itu ya. Apa itu roda penggerak? Apa itu gardan? Ya itu roda penggerak itu. Nah, sekarang ketentuan kita bilang bahwa roda penggerak ini depan atau belakang akan dipakai sebagai spesifikasi untuk menentukan berapa besarnya tarif PPNBM-nya. Nah, bagaimana itu menurut kalian? Apakah itu efektif atau tidak? Ya, kalian diskusikanlah. Apakah benar atau setidaknya dari segi perspektif ekonomi tadi itulah. Dari perspektif ekonomi tadi tentang definisi barang mewah, kenapa dia harus dikenain pajak tambahan? Apakah ini masuk akal nih menggunakan spesifikasi roda penggerak sebagai kriteria untuk menentukan kendaraan itu dikenain pajak tambahan atau tidak? Ya, jadi kalian berpikir kritis, ya. Kalian kuliah di kelas saya bukan hanya untuk menghafalkan. Ya, jangan lagi menghafalkan mahasiswa. Kalian mau hafal mati gitu. Kendaraan bermotor yang dikategorikan sebagai barang mewah yang berdasarkan spesifikasi ukuran mesin 0 sampai 1000 tarifnya 2%, 1000 sampai 1500 tarifnya 10%, jumlah penumpang 4 tarifnya sekian, penggerak depan tarifnya sekian, bentuknya station wagon tarifnya sekian. Itu mau kalian hafalkan mati semua.
nggak ada gunanya. Ya. Mungkin ada beberapa anak yang memang ya karena ketekunannya juga mungkin bisa menghafalkan ya. Tapi saya bilang nggak ada gunanya lagi menghafal zaman sekarang. Kalian nggak akan bisa mengalahkan Om Google ya, dalam menghafal. Ya. Apapun tanya sama Om Google, dia tahu, ya, dia bisa jawab. Jadi nggak ada gunanya menghafal. Yang penting itu adalah kalian bisa paham, lalu bisa menganalisis, bisa berpikir kritis. Nah, sekarang seperti ini. Tapi sebelum bisa berpikir kritis, jangan ngawur juga berpikir kritis ya. Kalian harus mempunyai pemahaman yang komprehensif baru bisa kritis. Kalau nggak paham lalu mengkritisi, ya itu nyinyir namanya kan ya. Sama aja kayak netizen itu ya. Gitulah kurang lebih. Oke, silakan ada lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, Riverio. Menurut PMK 106.010 tahun 2015 itu stick golf itu untuk saat ini tidak dikenakan PPNBM, Pak. Itu alasannya kenapa ya, Pak? Bukannya stick golf itu masih tergolong barang mewah, Pak? Soalnya di daerah saya masih yang main golf itu masih orang-orang yang kalangan atas gitu, Pak. Iya. Terima kasih. Nah, kalau mau ditanya dari latar belakang kebijakan, terus terang saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak ikut bikin kebijakannya. Dan yang bikin kebijakan itu pun tidak pernah menjelaskan kepada publik apa alasannya. Kalian cari deh di internet, googling coba. Apa alasannya PMK berapa itu tadi terbit yang mencabut stick golf dari barang mewah menjadi barang tidak mewah. Nggak pernah dijelaskan kepada publik. Jadi saya nggak tahu jawabannya kalau mau itu pertanyaannya. Nah, tapi yang penting buat kalian itu adalah memahami teorinya tadi. Ya. Memahami teorinya tadi, kenapa dari perspektif ekonomi lah tetap ya. Kenapa barang mewah dikenai pajak tambahan? Ya. Karena barang mewah itu kalau dari definisi, by definition, economic definition adalah barang yang demand bagi orang kaya, konsumsi orang kaya atas barang itu lebih banyak dibandingkan konsumsi pada orang miskin. Itulah gampangnya ya. Sehingga ada argumentasi untuk mengenakan pajak supaya ada keadilan, yaitu supaya orang kaya bayar pajak lebih banyak dari orang miskin. Itu maksudnya keadilannya ya. Beban pajak yang ditanggung orang kaya lebih besar daripada beban pajak yang ditanggung orang miskin. Itu namanya keadilan. Ya. Nah, tapi sekarang kita lihat stick golf. Ya. Kalau menurut si Riverio sih tadi di kampungnya orang kaya yang main golf, orang miskin enggak. Tapi apakah benar? Nah itu ya. Nah itu jangan cuma hanya rasa-rasanya. Nah ini sebenarnya kalau mau fair harus diuji, harus diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Secara empirik. Bagaimana cara empirik itu? Berdasarkan data, gampangnya seperti tadi itulah, tabel-tabel tadi itu, dikumpulin ada berapa orang, lalu dilihat data income-nya, dilihat data demand-nya terhadap stick golf ini. Ya. Lalu nanti dari sini dihitung, pakai apa? Pakai ekonometrika. Ekonometrika, atau ilmu statistik lah paling mendasar ya, ilmu statistik. Apakah ada korelasi antara kedua variabel ini atau tidak? Dan korelasinya itu apakah kausal korelatif, causal correlation atau bukan? Hubungannya itu hubungan sebab akibat atau bukan? Nah, gitu ya. Jadi, apakah demand-nya ini bertambah karena bertambahnya income atau tidak? Nah, itu bisa diukur pakai ekonometrika ini. Ya. Karena belum tentu satu variabel naik, variabel lain juga naik, maka kita bilang maka variabel A naik gara-gara naiknya variabel yang lain. Enggak juga. Misalnya apa? Saya kasih contoh deh. Kalian ada 30 anak, ya.
si A, B, C, D, E, F, dan seterusnya gitu ya. Kalian ukurlah tinggi badan. Misalnya 160, 170, 165, 150, 155, dan seterusnya gitu ya. Lalu di sini berat badan. 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo, dan seterusnya gitu ya. Lalu kalian buat korelasinya, hubungannya. Ya. Kalian bikin hubungannya. Ada nggak hubungan antara tinggi badan dengan berat badan? Tanpa melakukan pengujian langsung secara empirik. Menurut kalian bisa tebak nggak ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan? Ini kalau di scatter, kalau di plot, ya. Kalau di plot di dalam grafik seperti ini tinggi badan, ini berat badan. Kira-kira bentuk plotnya seperti apa gambarnya? Anak nomor 1, tingginya berapa? Gitu ya. Lalu tingginya berapa? Lalu beratnya berapa? Nah, masuk di titik. Anak nomor 2, tingginya berapa? Beratnya berapa? Nah, titik ini. Anak nomor 3, tingginya berapa? Beratnya sekian. Begitu seterusnya, sampai 30 anak. Kira-kira, kalian bisa tebak nggak kira-kira? Kalau ditarik satu garis lurus, bentuk garis lurus itu seperti apa? Apakah begini? Atau begini? Atau begini? Atau begini? Pasti kira-kira seperti ini kan ya? Ya nggak? Paham nggak yang saya sampaikan ya? Bisa ngerti kira-kira kenapa garis grafiknya seperti ini? Kalau diplot data tinggi badan dengan berat badan. Satu kelas atau satu RT atau satu kelurahan gitu. Kurang lebih grafiknya akan seperti ini. Memang sih dia akan scatter begini ya. Tapi kalau di apa ini namanya? Diregres ya. Dilakukan regresi. Apa itu regresi? Nah, kalian cari dari internet. Kalian ada belajar statistik nggak? Belum, Pak. Belum ya? Nggak apa-apa lah. Ya, kalian bisa belajar sendiri. Ya. Belajar sendiri, penting itu. Dan itu bisa kalian cari di internet. Aja regresi. Nanti akan langsung muncul tuh di Wikipedia atau di mana gitu ya. Kalian baca sendiri lah. Nanti akan muncul garis ini, hasil dari regres. Seperti ini. Nah, artinya apa? Semakin tinggi seseorang, semakin berat badannya. Atau sebaliknya, semakin berat badan seseorang, semakin tinggi badannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa simpulkan bahwa tinggi seseorang ditentukan oleh berat badannya? Artinya, kalau beratnya ringan, pasti tingginya juga pendek. Kalau beratnya bertambah, maka tingginya bertambah. Tidak. Belum tentu. Bukan karena beratnya bertambah, maka tingginya bertambah. Ya kan? Begitu sebaliknya. Bukan karena tingginya bertambah, jadi berat badannya bertambah. Ya kan? Dia bertambah bukan karena tingginya yang bertambah, tapi akibat hal lain. Ya. Nah, itu namanya, ini adalah korelasi yang non-kausal. Bukan karena sebab akibat. Nah, ini perlu kalian pahami nanti kalau misalkan belajar ekonometrika. Seperti tadi, dalam barang mewah ada dua variabel kan, income dan demand. Kalian harus bisa memilah apakah hubungan antara income dengan demand itu adalah kausal atau non-kausal. Apakah demand yang bertambah itu terhadap suatu barang ya, apakah demand yang bertambah terhadap suatu barang itu gara-gara income orang-orang yang bertambah atau bukan? Ini pertanyaan di forum tuh, ada satu yang bertanya ya tentang apa dia tanya? Temporal apa itu dia bilang? Temporal luxury ya. Itu barang yang dikategorikan mewah pada suatu waktu lalu tidak di masa
lain gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mau perspektif ekonomi ini kuncinya ya. Kalian harus menemukan bahwa pertambahan demand ini memang benar-benar diakibatkan oleh pertambahan income. Kenapa? Karena bisa jadi pertambahan demand ini bukan gara-gara pertambahan demand. Misalkan apa? Contoh batu akik tuh yang kalian ambil di forum diskusi itu. Batu akik bertambah di suatu waktu gitu ya, suatu periode. Dia bisa demand-nya naik melonjak, tapi setelah itu jatuh. Apakah ada dampak dari pertambahan income di sini? Nggak ada kan? Jadi pertambahan demand batu akik pada periode ini, periode yang singkat ini, bukan diakibatkan oleh pertambahan income. Dengan demikian apa? Nggak bisa kita definisikan batu akik ini sebagai barang mewah. Kalau kita mau konsisten pegang definisi barang mewah menurut perspektif ekonomi. Gitu kan ya? Jadi batu akik ini bukan barang mewah. Kenapa? Karena pertumbuhan demand-nya ternyata bukan gara-gara pertumbuhan income. Jadi gara-gara apa? Ya hal lain di luar pertumbuhan income. Apapun itulah. Ya, terserah. Tapi jelas pertumbuhan demand-nya itu gara-gara bukan pertumbuhan income. Berarti dia bukan barang mewah. Gitu loh. Nah, dengan demikian, secara kalau kita mau konsisten tadi, ini nggak layak dikenai pajak barang mewah. Gitu loh. Bisa dipahami sampai sini? Sama. Coba. Ya, jadi membahas sesuatu bisa komprehensif analisisnya itu kalau kita sudah belajar. Ya, sudah belajar hal-hal yang banyak hal dan secara detail. Ya. Jadi jangan langsung jadi malas kalian belajar detail, jadi nggak mau belajar detail. Tetap kalian harus belajar detail ya. Cuman bukan dari saya, bukan dari dosen. Kalian lakukan sendiri, ya, baca sendiri. Oke. Ada lagi, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Undang-undang terkait PPNBM ini kan selalu berubah gitu, Pak ya. Kayak ada yang dihapuskan, ada yang ditambah gitu. Terus misalkan PKP yang awalnya barang itu bukan barang mewah, terus dia itu menjadi barang mewah gitu, apakah ada tahapan lanjutan atau tinggal langsung mungut aja, Pak? Gimana tuh, Pak ya? Maksudmu mekanisme pemungutan PPNBM ya? Ya kalau misalkan baru gitu ada list baru atau list tambahan gitu, Pak. Ya, kalau ada list baru gimana? Maksudnya apa sih pertanyaan? Kan misalkan ada pedagang nih yang barangnya dulu itu bukan barang mewah, terus menjadi barang mewah gitu, Pak. Apakah langsung mungut dulu, kayak mungut PPN langsung, atau ada gimananya gitu, Pak? Oke. Jadi untuk itu kalian harus baca, harus paham bagaimana mekanisme pengenaan PPNBM ya. Ini harusnya kalian bisa baca sendiri nih ya, karena ada di slide, ada di ketentuannya ya. Tapi saya jelaskan lah. Saya review lah ya, nggak jelaskan lagi ya. Saya jelaskan seperlunya aja. Ya, jadi PPNBM dikenakan hanya satu kali. Baca ya, ada di slide ini, ada di ketentuan peraturannya. Yaitu dikenakan pada tahap barang tersebut Impor atau diserahkan oleh yang memproduksi? diimpor atau diproduksi pertama kali. Ya. Caranya bagaimana?
ya ditambahkan kepada harga barang. Jadi misalkan si A menjual barang mewah kepada si B. Harga barang misalkan sama dengan 100 juta. Lalu ini dikenakan apa? PPN dulu, tarifnya 10%, 10 juta. Kemudian dikenakan PPNBM, misalkan tarifnya 20%, 20 juta. Jadi harga yang dia harus minta kepada B adalah 130 juta. Ya. Nah, jadi ketika pemerintah menetapkan suatu barang, ya, suatu barang merupakan barang mewah dengan tarif PPNBM seperti ini misalkan 20%, maka siapapun seperti ini pengusaha A yang menghasilkan, memproduksi barang tersebut dan menjualnya kepada orang lain, melakukan penyerahan kepada B, jadi harus otomatis pungut nih PPNBM nih 20 juta. Itu maksudnya Putu. Yang kamu tanya. Ya, Pak. Oke. Itu sudah cukup menjawab apa gimana? Mungkin boleh coba diulang, Pak. Apanya yang diulang nih? Misalkan berikan misalkan kayak contoh konkret atau contoh orangnya gitu bisa nggak, Pak? Ini orangnya nih si A. Ini adalah si A, ini adalah PKP, pengusaha kena pajak yang menghasilkan, memproduksi suatu barang mewah yang dikenai tarif 20%. Jadi ketika dia melakukan penyerahan kepada si B, maka dia harus pungut PPNBM sesuai dengan tarifnya itu, 20%. Jadi nanti di faktur pajak, ya, kalian akan lihat nanti faktur pajak udah belajar kan ya? Sudah, Pak. Ya. Kalau kalian lihat lagi nanti di bagian bawah, kotak di bawah kiri, ini adalah untuk apa? Isinya pemungutan PPNBM. Ya, nanti kalian lihat lah ya. Cari ya form faktur pajaknya ya. Di sini akan ada pemungutan PPNBM. Apabila dia adalah produsen yang melakukan penyerahan barang mewah, maka dia harus isi nih kotak yang di bawah ini. Tarifnya berapa PPNBM-nya, misalkan 20% tadi, kali DPP-nya berapa, 100 juta, maka PPNBM-nya 20 juta. Gitu. Jadi langsung gitu, Pak ya? Oke, Pak. Oke, silakan. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Apakah hasil dari PPNBM itu ada peruntukan khususnya, Pak? Seperti e-markingnya gitu, Pak? Seperti apa tadi, Kaista? E-markingnya, Pak. Marking. Iya, kayak di apa ya, kalau pajak kendaraan bermotor kan ada peruntukan khususnya untuk perbaikan jalan atau yang lain gitu, Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada, Kaista. In marking ya istilahnya ya? Saya nggak tahu deh. Ya, oke. Kalau itu yang dimaksud in marking, nggak ada. Untuk PPNBM tidak ada ya. Jadi, PPNBM, penerimaan PPNBM masuk ke APBN dan akan digunakan untuk pos anggaran umum. Ya, tidak ada secara khusus spesifik di yang ada in marking itu cukai. Ya, cukai itu ada ya.
Kalau tadi kamu kasih contoh apa sih? Pajak kendaraan bermotor. Iya, Pak. Saya nggak tahu. Pajak kendaraan bermotor kan penerimaan pajak daerah ya. Pajak daerah Iya. tingkat 2 ya. Kecuali di Jakarta itu kan nggak ada tingkat 2 jadi provinsi ya. Jadi Iya, Pak. saya nggak tahu. Setahu saya sih itu pun nggak ada in-marking. Jadi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor itu masuk APBD, lalu nanti akan dialokasikan ke berbagai kebutuhan yang lain, anggaran yang lain. Nggak ada secara khusus dipatok bahwa berapapun penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka sekian persen akan dipakai untuk memperbaiki jalan. Setahu saya sih nggak ada ya, tapi nggak tahu, mungkin saya keliru ya. Yang saya tahu jelas itu cukai. Cukai ada. Kalau cukai, karena memang cukai kan punya dampak buruk kepada kesehatan, jadi dari cukai itu memang ada dialokasikan khusus untuk menangani kesehatan. Dan itu salah satu perbedaan dari cukai dengan PPNBM. Ya. Jadi kalian jangan bingung membedakan apa bedanya cukai dengan PPNBM. Secara substantif itu sangat berbeda. Ya. Jadi nggak sembarangan tuh. Cukai itu adalah pajak dosa, sinteks. Ya, artinya apa? Hal yang dikonsumsi masyarakat itu ya adalah dosa dalam tanda kutip, bukan dosa dalam artian agama yang dipahami orang kan ya. Kalau agama mah itu saya nggak tahu deh, kayaknya di agama-agama tertentu juga nggak ada yang bilang merokok itu dosa ya kan ya. Ada nggak bilang merokok itu dosa? Saya nggak tahu. Tapi kalau minum alkohol memang dilarang agama kan ya. Ya beberapa agama yang saya tahu sih melarang minum alkohol gitu ya. Nah itu artinya apa? Meskipun konsumsi alkohol atau minuman mengandung alkohol itu baik, positif di ini tadi itu kan kontributif terhadap konsumsi nasional ya. Nah sebenarnya konsumsi tembakau, minol dan alkohol itu pun sebenarnya kontributif terhadap konsumsi nasional, tapi negara agama-agama itu suatu yang dilarang ya, maka negara tidak ingin masyarakatnya banyak mengkonsumsi itu gitu loh, karena dianggap itu sebagai dosa gitu lah. Nah cukai mirip seperti itu ya, cukainya tembakau lah salah satunya ya. Artinya apa? Nggak peduli dengan income elasticity of demand tadi ya gitu ya, nggak peduli dengan keadilan pajak bagi orang kaya lebih banyak dibanding pajak orang miskin gitu. Pokoknya kita mau orang mengkonsumsi tembakau, orang yang merokok, orang yang minum alkohol itu semakin sedikit. Itu fungsi cukai jelas ya kan ya, bukan tujuannya untuk keadilan, untuk memajaki orang kaya lebih banyak dari orang miskin seperti pajak PPNBM. Beda. Dan dalam faktanya kan kalian bisa tahu orang yang merokok itu sebenarnya kebanyakan orang miskin dibanding orang kaya. Ya kan? Masa orang miskin yang lebih banyak merokok dibanding orang kaya, kita kenain cukai. Artinya apa? Artinya orang miskin dikenai pajak lebih banyak dari orang kaya. Dan itu fakta yang kejadian sebenarnya. Ya. Jadi orang-orang miskin harus menanggung beban pajak lebih besar dibanding orang kaya. Gara-gara apa? Gara-gara dia mengkonsumsi rokok. Sementara rokok itu dikenai cukai yang jauh lebih besar dibandingkan barang lain yang tidak kena cukai. Gitu loh. Jadi kalau kalian tidak suka bayar pajak, ya jangan merokok. Itu ya. Kasih tahu tetangga kalian begitu ya. Oke. Silakan ada lagi. Izin Pak, mengenai yang Bapak bilang tadi, ada perbedaan antara keduanya itu cukai dengan pajak penjualan, tapi di slide ketiga ini Pak dibilang pajak penjualan itu cukai keduanya mirip dengan sinteks Pak. Itu jadinya gimana ya Pak? Itu nggak tepat saya bilang, keliru ya. Slide-nya itu nggak tepat memahaminya. Dia yang dimaksud mirip itu miripnya apa? Nah itu memahaminya kurang benar. Jadi kalau kita paham tadi secara substansi
Barang mewah itu apa? Dari perspektif ekonomi, makanya ya, kita lihat dari perspektif ekonomi. Kalau mau dilihat dari perspektif antropologi, sosiologi, psikologi, ya bisa aja mirip ya. Antara barang kena cukai dengan barang yang dikenai PPNBM bisa jadi mirip memang ya. Kalau dari perspektif antropologi itu kan nggak selesai-selesai tadi saya bilang ya. Kalau bahas antropologis, sosiologis, psikologis gitu. Tapi kalau kita lihat dari perspektif ekonomi itu jelas sekali berbeda. Ya. Kalau tidak dibedakan, nah itu justru berarti pembuat kebijakannya yang nggak mengerti, ya. Pembuat peraturannya yang nggak mengerti, jadi campur baur antara cukai dengan PPNBM. Oke. Jadi kalian pun harus berpikir kritis. Bahkan nggak usah slide yang dibuat dosen deh. Dosen sih sangat mungkin salah, keliru ya. Bahkan peraturan pun belum tentu sempurna gitu ya. Nah, nanti di level berikutnya kalian udah harus bisa mengkritisi gitu. Mengkritisi bukan untuk menjadi oposisi ya. Mengkritisi bukan untuk menjadi menentang. Enggak ya. Mengkritisi itu justru untuk perbaikan. Bagaimana untuk menjadi lebih baik. Itu loh gunanya ya. Jadi semangatnya bukan oposisi. Oke, silakan. Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini ya. Ya senang nih kalau kalian nggak banyak nanya, cepat selesai. Pak, satu deh Pak, saya nanya. Untuk misalkan PPNBM yang digunakan untuk usaha gitu, ada ketentuan khususnya nggak sih Pak? Misalkan dipakai buat usaha, misalkan disewakan atau buat wisata gitu. Mungkin contohnya Putu ya, kamu bisa lihat perusahaan taksi. Tahu kan perusahaan taksi ya, Bluebird, Silverbird, Express, tahu ya. Udah banyak yang menggap-menggap sih sekarang gara-gara Gojek ya. Itu kan banyak beli kendaraan bermotor ya, mobil, sedan, dan segala macam. Itu kan barang kena pajak yang kena PPNBM ya, objek PPNBM sebenarnya kan ya. Tapi karena dia pakai untuk usaha, ya, untuk kegiatan usaha, yaitu perusahaan transportasi, maka itu PPNBM-nya tidak dikenakan untuk mereka, kepada mereka. Betul ya, betul. Jadi itu. Nah, kamu bisa baca lebih detail di PMK-nya yang dimaksud. Tadi tidak dikenain itu seperti apa. Oke. Baik. Ada lagi? Jam 1. Kalian bacalah ya, lebih banyak ya. Baca lebih banyak, baca. Nggak ada yang ditutupi lagi ya. Semua sudah terbuka di internet ya. Semua sudah ada di YouTube. Nah, di YouTube tuh powerful banget tuh. Apapun kalian mau belajar, asal kalian punya kerinduan untuk belajar ya. Semua ada di internet. Kalian mau belajar dari orang paling pintar di dunia pun ada di sana. Ya. Dari dosen paling pintar di dunia, dari dosen-dosen di MIT, di Harvard, di Oxford University, semua ada kelasnya loh di internet. Free course itu kalian bisa lihat ya. Kalian mau belajar ekonomi, mau belajar apapun lah sesuai kesukaan kalian. Ada di sana. Tapi ya kalau bisa kesukaan itu kalian inline-kan dengan tugas kalian sekarang sebagai mahasiswa di STAN gitu kan ya. Hal-hal yang masih relevan kalian pelajari lah di sana. Itu keren-keren banget kan. Oke, manfaatkan waktu kalian masih muda-muda begini ya. Kan kebanyakan nonton drakor atau ngapain sih kalau cowok ngapain sih? Netflix ya, nonton Netflix ya. Wibu Pak. Wibu dari Cina ya? Jepang Pak, Jepang. Wibu itu apa sih? Chatting atau apa?
pecinta anime gitu Pak, karakter-karakter Jepang gitu. Anime ya. Itu apa? Cerita-cerita gitu, kartun. Film Pak, ya kartun sih, animasi Pak, Oke. Aplikasi itu ya, Weibo ya. julukan doang Pak. Sebutan sih Pak, lebih tepatnya. Kan aplikasi apa dong Weibo itu? Weibo Itu aplikasi Cina, Pak. Tahu saya aplikasi Cina ya, Weibo ya. Ya, Pak, itu Weibo, Pak. Kalau Wibu Oh, itu panggilan. beda, Pak. Waduh, saya kuper, saya nggak update kudet saya berarti ya. Gila, kalian anak-anak muda jauh lebih dinamis lah dengan perkembangan dunia teknologi, keren banget sekarang itu, canggih banget itu. Saya lihatnya. Suka minder gitu ya, saya merasa ketinggalan jauh. Kalian jangan sampai ketinggalan jauh lah ya, anak muda harus bisa mengikuti ya. Siapa tahu kalian bisa jadi Jack Ma nanti kan, atau jadi apalah, jadi Nadiem Makarim ya. Oke. Sip, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa belajar, jangan lupa baca, jangan lupa diskusi di forum ya. Manfaatkan benar itu forum diskusi, sangat baik untuk kalian. Ya, manfaatkan benar dan akan saya nilai benar ya. Akan saya nilai. Kalau kalian kosong di situ, saya kasih nilai kosong beneran loh. Saya nggak basa-basi ya. Saya orang yang nggak suka basa-basi, apa adanya gitu ya. Jadi kalau kalian benar-benar kosong di situ, aktivitas kalian saya bikin kosong bisa. Ya. Nah, jadi saya sebenarnya nggak begitu suka kalau mahasiswa itu melakukan sesuatu hanya untuk mengejar nilai gitu ya. Tapi ya biarin aja lah, mengejar nilai toh itu juga baik gitu ya. Ya, lebih bagus lagi, lebih senang lagi kalau kalian memang diskusi di sana karena memang pengen belajar, nah, itu lebih bagus lah gitu ya. Tapi kalaupun memang kalian cuma pengen dapat nilai